Pernahkah kamu bertanya-tanya, Huh? apa yang menghubungkan cahaya bintang yang berkilauan jauh di angkasa, aliran arus sungai yang tak ada henti-hentinya, hingga getaran suara musik yang kita dengar setiap hari? Mari kita bayangkan sejenak bagaimana tiga hal berbeda ini seolah berasal dari satu kanvas besar bernama alam semesta. Di satu sisi, bintang-bintang yang jauh mengirimkan sinar ribuan tahun cahaya hingga sampai di mata kita. Sementara itu di sisi lain, arus sungai terus mengalir tak pernah putus, seperti waktu yang selalu maju. Dan dalam satu momen kecil di kehidupan kita, suara musik, sesuatu yang bisa kita dengar juga berperan sebagai perwujudan hukum fisika yang sama. Well, we all know it will happen. Clunk. And there it goes. Fisika adalah ilmu yang tidak hanya menyingkap fakta tetapi juga merangkai cerita yang mendalam antara dunia nyata dan konsep-konsep tak terlihat. Lewat fisika kita dapat mengintip sedikit ke dalam rahasia besar alam semesta, dari yang terlihat sampai yang tersembunyi di balik pandangan kita. Fisika lebih dari sekedar teori di atas kertas. Fisika adalah fondasi dari banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati saat ini. Tanpa pemahaman fisika, kita tak akan pernah mengerti bagaimana benda bergerak, bagaimana energi mengalir dan berpindah, atau bahkan memahami apa yang membuat setiap atom saling berinteraksi. Setiap langkah teknologi yang kita buat dimulai dengan konsep sederhana yang kemudian menjadi dasar inovasi. Misalnya, sebelum pesawat terbang ada, manusia harus memahami bagaimana benda bisa terbang atau melawan gravitasi. Di balik setiap penemuan besar ada banyak teori fisika yang mengantarkan kita ke sana. Segala sesuatu, mulai dari jatuhnya apel yang menginspirasi Newton hingga teknologi canggih, dan seperti pesawat luar angkasa dilandasi oleh hukum-hukum fisika yang setia kita pelajari. Is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson laid great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Manfaat fisika terasa nyata di setiap aspek kehidupan sehari-hari. Saat kita memasak dan memanfaatkan panas untuk mengubah makanan, saat listrik mengalir melewati rumah-rumah kita menerangi malam, atau bahkan saat gelombang suara diubah menjadi musik yang kita nikmati. Semua contoh sederhana ini menunjukkan bagaimana hukum-hukum fisika bekerja dan memberi dampak besar dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Jika kita melihat lebih dalam, kita akan menyadari betapa rumitnya proses ini. Misalnya bagaimana energi yang dihasilkan oleh gerakan partikel di kompor kita digunakan untuk memasak makanan. Dalam proses yang tampak sederhana itu, fisika memainkan peran penting. If there's a process that can occur in one orientation, like an egg cracking on the floor, the laws of physics say that the reverse run film of the egg uncracking is compatible with the laws of physics. But then you ask yourself, why don't we ever see eggs uncracking? Why does time always go in one orientation? And it really comes right back to entropy. It's very easy for an ordered system to smash into disorder because there's so many ways to be disordered. It's very hard
for the disordered system to come back together and yield an ordered system because there's so few configurations of the particles that will be ordered. So again, in a sense, entropy gives us an understanding of the asymmetry of time. Bayangkan dunia tanpa fisika. Kita mungkin berada di era yang gelap tanpa teknologi yang berkembang. Telepon pintar yang kita gunakan setiap hari mungkin tak akan pernah ada tanpa pemahaman tentang gelombang elektromagnetik dan prinsip-prinsip fisika lainnya. Bayangkan betapa lambatnya komunikasi. Betapa sulitnya bepergian tanpa pesawat atau bahkan mengakses informasi seperti sekarang. Kita mungkin tidak akan pernah memiliki teknologi canggih seperti telepon pintar, komputer, atau bahkan sistem navigasi GPS yang sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang ruang dan waktu. Lewat fisika, kita dapat menciptakan teknologi yang tidak hanya memudahkan hidup kita, tetapi juga membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Misalnya teori relativitas Einstein yang dulunya tampak seperti mimpi, kini digunakan dalam pengaturan satelit GPS. Teknologi yang sangat akrab dalam keseharian kita. Our brain, the reason why we are sentient is because our brain is a time machine. It sees the future. Okay? Now, of course, the future doesn't exist. So how does the brain see the future? When you do a brain scan and you ask the brain on an MRI machine to see the future, what does the MRIs do? Well, of course, you cannot see the future. That's impossible. So what does the brain scan do when you ask a brain to simulate the future and daydream? What it does is it accesses memories of the past and then distorts them a little bit. That's the key to how we think. We think on the basis of things that happened in the past, and then we tweak it. We tweak it and have alternate realities. So that's what separates us from the animals. Our brain is a time machine. It alters the past to create alternate visions of the future, which is what animals do not do. Okay? Animals hibernate not because they say, oh, I'm getting tired, I want to hibernate. No, there's a gene in their brain that says time to hibernate. So you see, animals are done by instinct, while we do our motions on the basis of logic and thinking and simulating the future. Jika kita melangkah lebih dalam, fisika kuantum memperkenalkan kita pada konsep-konsep yang benar-benar menantang nalar. Fisika kuantum adalah bidang yang sangat kompleks dan seringkali membingungkan. Bahkan bagi fisikawan yang telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Di dunia yang sangat kecil ini, hukum-hukum alam yang kita kenal mulai kehilangan makna. Bayangkan bagaimana suatu partikel dapat berada di dua tempat sekaligus, atau bahkan bisa menghilang dan muncul kembali. Hal ini menantang cara kita melihat dunia dan memaksa kita untuk mempertanyakan kembali apa yang kita anggap sebagai realita. Alam semesta ini seolah-olah penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan, menantang kita untuk terus mencari. What do you know about quantum mechanics? Fisikawan-fisikawan ternama seperti Brian Greene dan Carlo Rovelli misalnya terus mencoba mengeksplorasi batas-batas pengetahuan. Bekerja keras untuk menggabungkan teori relativitas Einstein dengan mekanika kuantum. Menggabungkan dua teori ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Bayangkan mencoba menggabungkan dua dunia yang berbeda. Satu di mana objek bergerak dengan kecepatan biasa, dan satu lagi di mana objek kecil bertindak seolah-olah mereka berada di dunia yang tidak pasti. Ini adalah tugas besar yang terus mereka kerjakan. Usaha ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita telah mencapai banyak penemuan hebat, masih ada banyak yang belum kita ketahui. Itulah alasan mengapa penting bagi kita untuk terus belajar dan menggali lebih dalam. Karena dunia ini, bahkan alam semesta ini, selalu menyimpan rahasia yang belum terungkap. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Fakta bahwa ilmu terus berkembang menunjukkan bahwa tidak ada titik akhir untuk pengetahuan kita.
Setiap kali kita menemukan jawaban, selalu ada pertanyaan baru yang muncul. Mungkin ini adalah salah satu esensi kehidupan manusia. Mencari, bertanya, dan mencoba memahami lebih dalam. Entah mempelajari bintang-bintang di langit atau mencoba memahami interaksi manusia di sekitar Anda, setiap ilmu membawa kita lebih dekat pada jawaban. Dan mungkin juga lebih banyak pertanyaan. Teruslah belajar, teruslah bertanya, karena disitulah letak kekuatan sejati manusia. Dalam setiap pertanyaan dan penemuan, kita akan menemukan kekayaan jiwa dan kebijaksanaan yang mungkin tak pernah kita sadari sebelumnya.